Jokowi dan 6 ketum koalisi bahas cawapres di istana? Ini jawaban PDIP. Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah pertemuan 6 ketua umum, ketum, partai politik dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di istana membahas cawapres. Ia menegaskan tak ada pembahasan tokoh per tokoh dalam pertemuan itu. Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan. Di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan, kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023. Hasto menyebut, sesuai yang disampaikan Ketum PDIP Megawati, pada pertemuan itu utamanya membahas tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan. Termasuk pembahasan tentang bonus demografi hingga infrastruktur pemindahan ibu kota. Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara. Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan pemilu 2024, ucapnya. Ia menepis adanya nama Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pertemuan itu yang digadang-gadang sebagai cawapres. Hasto menegaskan yang dibicarakan adalah kepentingan bangsa. Bahwa di dalam antar pimpinan partai, para politisi, para negarawan, bicara orang per orang itu sebagai bukan hal yang utama. Yang utama adalah kebijakan bangsa dan negara ke depan, tandasnya. PDIP banggakan survei Ganjar, keputusan Ibu Mega senapas kehendak rakyat. Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi elektabilitas bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang tinggi di beberapa survei. Hasto mengatakan elektabilitas Ganjar meroket usai Ketum Megawati mendeklarasikannya. Inilah demokrasi yang dibangun di PDIP, dinamika politik itu terjadi sebelum Ibu Mega mengumumkan, tetapi begitu Ketum PDIP dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Kongres mengumumkan seluruh 3 pilar partai bergerak, kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023. Hasto menyebut elektabilitas Ganjar meroket setelah dideklarasikan. PDI Perjuangan bersyukur dengan hasil elektabilitas Ganjar dari bakal capres atau bacapres yang lain. Sehingga dari survei-survei yang dilakukan, elektoral dari Pak Ganjar ini langsung terjadi, skyrocketing, langsung melonjak tinggi. Dan ini tentu saja disyukuri, artinya yang diputuskan oleh Ibu Mega ini senapas dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bahkan surveinya makin tinggi, ujar Hasto. Kemudian Pak Ganjar setiap Sabtu dan Minggu bergerak ke daerah-daerah melakukan komunikasi langsung, baik dengan partai pendukung, maupun dengan rakyat, sambungnya. PDIP optimis nantinya elektabilitas Ganjar akan semakin baik. Ditambah, lanjut dia, dengan dukungan yang diberi PPP dan Hanura ke depannya. Ini yang dilakukan sehingga kami meyakini ke depan akan terus terjadi kenaikan. Apalagi 3 pilar partai digabungkan dengan PPP dan Hanura ini terus bergerak dan juga bersama dengan kekuatan relawan, imbuhnya. Untuk diketahui, Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, kembali melakukan survei terhadap elektabilitas para calon presiden pada pemilu 2024. Dalam survei itu, dilakukan simulasi head-to-head antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan dalam simulasi head-to-head ini, Prabowo terlihat cenderung unggul atas Ganjar pada Maret sampai April 2023. Namun memasuki Mei, pasca deklarasi Ganjar oleh PDIP, Ganjar mulai mengimbangi Prabowo. Bahkan, dalam simulasi di antara yang mengenal keduanya, Ganjar telah menyalip Prabowo. Adapun dalam simulasi tingkat pengenalan sama, Ganjar menang dengan suara 46,6%. Sementara Prabowo hanya di angka 38,8%, tidak sampai di angka 40%. Dalam survei terakhir di kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar Pranowo mendapat 46,4%, kemudian Prabowo 38,8%, dan ada 14,4% yang tidak tahu, ujar Denny dalam keterangannya dikutip Minggu, 7 Mei 2023. Menurut Denny,